Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Kembali lagi bersama Bapak untuk mata pelajaran kearsipan, dan materi pembelajaran kita hari ini adalah penerapan preservasi arsip bersama Bapak Pak Franky. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 8.1 siswa memahami pengertian pemeliharaan preservasi arsip. 8.2 siswa memahami tujuan dan prinsip preservasi arsip. 8.3 siswa memahami faktor-faktor yang merusak arsip. 8.4 siswa membuat kesimpulan. Kalau misalnya di semester 1 kalian sudah mengetahui apa itu arsip, kali ini pengertian arsip adalah berkas atau dokumen yang berisi informasi, baik informasi yang bersifat penting maupun yang tidak terlalu penting. Ada arsip yang penting, ada arsip yang tidak penting. Kemudian, arsip juga banyak mengandung unsur rahasia. Kasih contoh saja, misalnya arsip negara yang tidak bisa dipublikasikan ke depan umum. Kemudian arsip di kantor yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, termasuk staf atau pegawai negeri yang ada di instansi atau perusahaan. Kemudian, jika arsip yang disimpan mengalami kerusakan, kerugian yang dihasilkan tidak hanya fisik arsip yang rusak, tetapi juga menghilangkan informasi yang sangat berharga. Bahwa arsip itu memang sangat berharga bagi suatu organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Karena memang sudah disampaikan di bagian atas bahwa arsip itu bersifat rahasia dan sangat penting bagi suatu perusahaan, instansi, maupun organisasi. Untuk mencegah dan melindungi arsip dari berbagai macam kerusakan, diperlukan tindakan pemeliharaan. Jadi, takutnya arsipnya rusak, maka sudah pasti harus ada tindakan untuk pemeliharaan terhadap arsip tersebut. Preservasi itu adalah lebih mengarah pada pelestarian arsip. Jadi kata preservasi itu adalah pelestarian arsip. Pelestarian apa? Menjaga arsip agar tetap utuh. Kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam preservasi arsip, antara lain pemeliharaan dan pengamanan bahan arsip dari berbagai faktor perusak, baik kerusakan yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi pemeliharaan arsip ini ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Dengan memperhatikan standar penyimpanan seperti peralatan, ruangan, suhu, pengamanan ruang, dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa arsip yang disimpan itu harus melihat tempat atau standar penyimpanannya. Peralatannya yang digunakan seperti apa? Ruangan yang disimpan arsip itu harus seperti apa? Suhu yang ada dalam ruangan itu harus seperti apa? Pengamanan ruang harus seperti apa? Kalau misalnya kita bicara tentang pengamanan ruang, anak-anak sekalian, bahwa arsip itu ada pentingnya.
ada penting bagi negara. Oleh karena itu, pengamanan arsip dilakukan oleh keamanan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Kemudian, perawatan dan perbaikan, misalnya menyatukan kembali arsip yang robek. Jadi kalau misalnya arsip yang sangat rahasia ada robek, maka sudah pasti harus menyatukan arsip tersebut. Kemudian, reproduksi arsip, misalnya dengan mengandalkan atau menyimpan arsip melalui alih media. Kemudian, tujuan dilakukannya preservasi arsip antara lain satu, melindungi fisik arsip agar tahan lama. Yang kedua, mencegah terjadinya kerusakan arsip. Yang ketiga, menjamin penyimpanan arsip. Jadi ada 3 tujuan yang dilakukan preservasi arsip. Prinsip-prinsip pemeliharaan arsip antara lain dilaksanakan sejak arsip dinyatakan sebagai arsip permanen. Yang kedua, dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertahankan ketentukan arsip. Yang berikut adalah tempat penyimpanan arsip sesuai dengan standar penyimpanan arsip. Yang berikut adalah penyimpanan arsip memperhatikan jenis media penyimpanannya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip pemeliharaan arsip, terdiri dari 4. Kemudian perawatan dilakukan dengan sangat teliti. Jadi ada 5 prinsip-prinsip pemeliharaan arsip yang harus dilakukan. Faktor-faktor yang merusak arsip. Jadi arsip itu ada beberapa faktor yang mengakibatkan arsip bisa rusak. Di antaranya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor penyebab kerusakan arsip yang berasal dari dalam arsip tersebut. Hal ini disebabkan oleh keberadaan unsur keasaman saat pembuatan kertas seperti lignin, zat pemutih, dan tinta. Jadi arsip itu ada zat yang ada dalam kertas tersebut. Jadi arsip harus segera atau harus disimpan semaksimal mungkin. Maka ini termasuk dalam faktor internal. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Merupakan faktor perusak arsip yang berasal dari luar atau lingkungan sekeliling. Faktor eksternal terbagi atas 5, yaitu faktor biologis, faktor fisika, faktor kimiawi, faktor penggunaan, faktor bencana alam, dan musibah. Jadi ada 5 faktor eksternal. Maka hari ini kita akan membahas tentang faktor eksternal yang terdiri dari 5 tersebut. Yang pertama adalah faktor biologis. Maksudnya adalah faktor yang merusak disebabkan oleh unsur-unsur yang ada di lingkungan, yaitu jamur merupakan organisme yang tumbuh di tempat yang lembab dan gelap. Yang kedua, serangga juga dapat menjadi penyebab kerusakan arsip, misalnya rayap, ngengat, atau kutu buku. Yang ketiga, binatang penggerak selain serangga, ada juga hewan lain yang dapat merusak arsip, misalnya tikus. Yang keempat, debu. Debu merusak arsip karena partikelnya dapat menimbulkan noda permanen pada kertas. Faktor-faktor fisika disebabkan oleh cahaya panas dan air. Kemudian faktor kimiawi disebabkan adanya zat-zat kimia di sekitar lingkungan. Simpulan, walaupun pembelajaran hari ini singkat,
kita akan melaksanakan praktek nanti di sekolah seminggu lagi. Dari hasil pembelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwa arsip harus dikelola, harus disimpan dengan baik. Yang kedua, arsip ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi kerusakan arsip. Dengan demikian, harus ada yang dapat merawat atau mengelola arsip tersebut. Tugas hari ini kepada kalian anak-anak adalah nomor 1, jelaskan faktor-faktor yang merusak arsip, khusus faktor fisika dan faktor kimia. Yang kedua, carilah gambar-gambar arsip yang disebabkan oleh faktor-faktor perusak arsip. Kemudian tempelkan gambar arsip yang rusak itu di buku catatan Anda, jadi dalam bentuk clipping. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian semua, pakai masker, rajin cuci tangan, dan Bapak berdoa semoga kalian menjadi anak-anak yang luar biasa, sukses kemudian hari. Pak Franky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.